Sang prajurit menghancurkan gubuk itu dengan bengis sehingga hancur luluh lantak rata dengan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang semua anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melalui Ramadan yang penuh berkah ini dengan segala macam aktivitas ibadah yang sebaik-baiknya. Nah, untuk kesempatan kali ini, Pak Rizky hadir di hadapan kalian akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rintihan Wanita Tua yang Teraniaya. Bagaimana kisahnya? Diceritakan pada satu zaman ada sebuah kerajaan besar yang dimana rajanya itu memiliki hobi yang aneh. Kenapa? Karena hobinya itu adalah ingin selalu membangun istana di sekitar istana yang sudah dibangunnya. Jadi ingin menjadikan sebuah perdesaan itu sebagai istananya yang luas, saking serakahnya. Nah, kemudian pada satu waktu sang raja itu memutuskan untuk membangun istana di tempat yang lain. Beserta puluhan prajuritnya, sang raja keluar dari istana menuju tempat untuk dibangunnya istana yang baru. Nah, setelah melalui persetujuan dari tukang bangunnya, sang raja itu pergi menuju istananya kembali karena pembangunan istana akan segera dikerjakan. Nah, setelah beberapa minggu, dengan batas waktu yang diberikan oleh pembangunnya itu bahwa istana akan selesai dalam kurun waktu 3 minggu saja, lebih dari itu atau 1 bulan kurang lamanya, karena pada saat itu banyak sekali tukang bangunan yang hebat, yang tangguh, sehingga sang raja bisa mempekerjakan begitu banyaknya tukang bangunan. Nah, setelah sekian lama, sang raja memutuskan untuk kembali ke tempat istananya itu dibangun karena ingin melihat keindahan yang akan segera disaksikan oleh pandangan matanya. Dengan semangat, sang raja menghala kudanya beserta rombongan prajurit yang senantiasa menjadi pengawalnya. Nah, kemudian sesampainya di istana, alangkah terkejutnya sang raja karena harapan melihat sesuatu yang indah, melihat fenomena yang indah, dia tidak bisa mendapatkannya karena ada satu hal yang merusak pemandangan. Apa itu? Di pinggir istana itu terlihat sebuah gubuk jelek berdiri. Karena sang raja melihat pemandangan buruk tersebut sehingga menimbulkan reaksi amarah yang amat sangat. Kemudian menyuruh prajuritnya untuk segera menghancurkan gubuk yang ada di pinggir istana tersebut. Dengan seketika, dengan berangusnya, sang prajurit menghancurkan gubuk itu dengan bengis sehingga hancur luluh lantak rata dengan tanah. Tidak ada sedikit pun yang tersisa dari gubuk tersebut. Sehingga setelahnya sang raja pun langsung tertawa lebar, gembira atas hancurnya gubuk itu, kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Istana yang megah yang hampir jadi tersebut terlihat mewah, ya, sebagai gedung pencakar langit, tinggi, membumbung tinggi-tinggi. Kemudian tak lama setelah itu datanglah seorang wanita tua, yaitu pemilik gubuk tersebut. Setelah melihatnya, sang nenek hampir jatuh pingsan. Kemudian menangis meronta-ronta, menanyakan kepada siapapun yang ada di sekitarnya tentang apa yang telah diperbuat kepada rumah yang telah disusunnya tersebut. Siapa ini yang sudah menghancurkan rumahku? Tolong katakan siapa? Sampai-sampai sang penduduk pun mengatakan, wahai nenek, yang menghancurkan gubukmu adalah seorang raja yang sedang membangun istana tepat di pinggir gubukmu itu, katanya. Benarkah itu? Benar. Kemudian nenek pun jatuh tersungkur, kemudian menengadahkan tangannya ke atas langit dan berdoa, ya Tuhan, di manakah engkau di saat Raja Zalim menghancurkan gubukku? Apakah engkau tidak berniat untuk menolongku? Wanita itu berdoa kepada Allah, di manakah engkau di saat orang zalim menghancurkan gubukku? Tidakkah engkau menolongku? Kata Allah. Karena
keluh kesah yang telah diutarakan oleh wanita tua itu yang sudah dizalimi, Allah pun segera menurunkan ribuan tentara malaikat, ribuan tentaranya, yaitu untuk segera menghancurkan istana yang sudah megah dibangun. Dengan seketika istana itu yang sedang dibangun, yang hampir jadi prosesnya, lantas diluluh lantakan oleh malaikat, rata dengan tanah, tidak tersisa sedikit pun, hancur berkeping-keping. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku, aku akan segera menolong orang yang teraniaya itu dalam waktu dekat. Tidak akan dilama-lama. Ketika ada orang terzalimi kemudian berdoa, Allah akan segera menolongnya. Dan Allah pun berkata dalam surat An-Nisa ayat 147, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zalim wa kana Allahu sami'an alima. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang terzalimi. Dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa melihat kesimpulan dari pelajaran tersebut. Apa yang bisa dipetik? Yaitu ketika kita dizalimi, maka Allah berada dekat di samping kita, akan segera menolong kita. Namun alangkah lebih baiknya jika kita dizalimi, lantas kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan hidayah kepada orang yang telah menzalimi saya, sebagaimana Rasulullah SAW yang telah mendoakan umatnya ketika beliau dizalimi di Taif, dilempari batu, dilempari apapun itu, kemudian pelipisnya berdarah. Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas langit, lantas berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku adalah orang-orang yang tidak tahu. Daripada kita berdoa buruk untuk orang yang menzalimi kita, alangkah lebih baiknya jika kita bisa mendoakan yang terbaik untuk orang itu, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena Islam itu indah. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Parisi untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang pemaaf. Ingat, segala perbuatan tindak tanduk yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, lantas kita harus menjadikan diri sebagai orang yang bisa memberikan keuntungan kepada siapapun itu, orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.